Prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas. Sampai dengan saat ini Tenovi mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya. Ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan, dari awal kita konsisten. Kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu. Justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement-statement seperti itu. Udah, Novi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian melaporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin. Supaya nggak ada takutnya lagi gitu, ya, Gus ya. Kalau untuk pengacaranya sendiri paling yang bisa kita lakukan melaporkan kode etik kepada organisasi advokatnya. Karena sudah melanggar kode etik, melampaui wewenangnya dia ketika diberikan SK. Dan untuk pelaporan sendiri ketika RD Law ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Novi, nggak bisa karena U-nya UITE. UITE itu artinya orang yang merasa dirugikan lah yang bisa melapor. Di luar daripada itu nggak bisa walaupun pengacaranya sekalipun. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Tapi kan Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar, ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. rencana operasi karena sudah lebih dari 2 minggu pengobatan intensif TBC-nya sudah lewat. Jadi resiko penularannya lebih kecil sekarang, itu boleh. Jadwal operasi Agus hari Rabu ya. Semoga tidak ada perubahan. Rabu sih sebenarnya kan langsung operasi. Nah, sementara kalau umpamanya mau rawatnya habis operasi aja sih nggak masalah. Atau mau sebelumnya mau rawat? Sebelumnya aja. Sebelumnya dong. Sebelum dan sesudah sih lebih betternya. Boleh bawa istri di ruangan? Oh ya boleh. Ruang operasi tidak. Yang dilarang bawa mantan ya, nggak boleh bawa mantan. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata. Ya doain aja, semoga ada mujizat dari Allah. Doain. Ya selalu support buat Agus, semoga cepat sembuh walaupun memang dinyatakan dokter itu udah nggak bisa melihat lagi mungkin bagiannya, ya terima dengan ikhlas aja, mungkin itu pengubur dosa-dosa Agus juga. Untuk netizen pesennya cobalah lihat penderitaannya si Agus, memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Komenlah saya apapun yang terjadi, udah saya cukup pasrah diri aja sama Allah, itu aja. Baru saja
saja kami mendapatkan konfirmasi dari penyidik unit 2 Kamnek bahwa Ahmad Rida saat ini belum mencabut laporan tersebut. Dan saat ini posisinya itu masih baru didisposisi ke unit Kamnek, jadi belum ditindaklanjuti oleh unit Kamnek. Dan yang perlu ditegaskan terkait dengan Ahmad Rida akan mencabut kuasa tersebut, itu tidak jadi masalah yang disampaikan tadi oleh penyidik. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena Ahmad Rida itu dia hanya yang dikuasakan oleh aliansi. Jadi apabila nanti dia mencabut, tetap laporan berjalan, akan dipanggil aliansi untuk melanjutkan laporan tersebut. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena seandainya pun dibutuhkan laporan lain untuk selaku kuasa, kita udah bawa Pak Edi untuk melaporkan lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini. Kenapa dilanjutkan, Pak Ji? Karena memang pernyataannya itu saya tidak setuju, Pak. Yang dirugikan kan kita mau pecah belah Jadi provokator gitu. Sedangkan leluhur kita nggak pernah pecah belah itu, Pak. Sebenarnya ini udah jelas kok prosesnya. Proses hukum tetap berjalan. Seandainya pun ada mediasi di luar, ada perdamaian, ya silakan saja. Harapan kita tadi, kalau memang kepala atau ketua KKSS ini fire di situ, ya harus memanggil semua pihak yang berkepentingan atau bersangkut dengan permasalahan ras dan etnis ini. Jangan sepihak seperti itu. Walaupun saya bilang tadi proses hukum tetap akan berjalan agar tidak terjadi presiden buruk di kemudian hari. Orang secara sembarangan menyampaikan atau membawa ras dan etnis ketika menantang orang lain. Akhirnya ranah pribadi jadinya ranah sosial yang menyangkut perpecahan antar ras dan etnis. Kalau terkait adanya perdamaian ya tetap kita sambut baik. Tapi catatannya tadi bahwa itu tidak mengurangi daripada laporan polisi yang sudah kita buat. Artinya itu tidak membatalkan laporan polisi yang sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya berhubungan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Proses pencabutan laporan yang terutama yang memberi kuasa ke kami itu kan namanya Muhammad Rida. Ya kan, dan bukan hanya dia, ada yang lain juga. Ketika itu dicabut ya sah-sah saja karena itu adalah kuasa sepihak dan bisa dicabut. Akan tetapi sampai sekarang kita tidak pernah tahu adanya pencabutan laporan tersebut karena belum dikirim ke kita selaku kuasanya dan belum dibuat berita acara di kepolisian. Nah, saya tadi menghubungi atau datang langsung ke kantor polisi untuk komunikasi terkait itu dan menanyakan laporan kita sudah didisposisikan atau belum. Disampaikan bahwa sudah didisposisikan ke Subdit Kamnek Krim